warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alvinda Karisma Ardi dari UIN Sumatera Utara, program studi matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen risiko. Dalam konsep manajemen risiko terdiri dari konsep dasar manajemen risiko, proses manajemen risiko, langkah-langkah dalam proses manajemen risiko, dan model manajemen risiko perusahaan. Di sini saya tidak akan membahas semuanya, saya hanya akan membahas langkah-langkah dalam proses manajemen risiko dan model manajemen risiko perusahaan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu langkah-langkah dalam proses manajemen risiko. Dalam proses manajemen risiko terdapat 6 langkah. Yang pertama, risk identification, risk assessment, risk response, create a risk management plan, implementation, dan evaluate and review. Langkah pertama yaitu risk identification. Dalam langkah ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi atau menyelidiki kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang akan dihadapi ke depannya oleh organisasi atau perusahaan tersebut dalam berbagai aspek. Langkah kedua yaitu risk assessment. Setelah risiko telah diidentifikasi pada perusahaan atau organisasi tersebut, kemudian akan dinilai potensi keparahan kerugian dan kemungkinan terjadinya ke depannya. Tujuannya adalah agar setiap risiko berada pada prioritas yang tepat dan teratur. Langkah ketiga yaitu risk response. Pada langkah ini dilakukan untuk memilih dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan risiko. Kesulitan bagi manajer risiko adalah ketika pada saat menentukan portofolio yang tepat untuk membentuk sebuah strategi yang terintegrasi sehingga risiko dapat dihadapi dengan baik. Langkah keempat yaitu create a risk management plan, yaitu menyiapkan penanggulangan risiko yang tepat untuk berbagai kategori risiko. Mitigasi perlu mendapat persetujuan oleh level manajemen yang sesuai. Langkah kelima yaitu implementation, yaitu melaksanakan seluruh metode yang telah dibuat dan direncanakan untuk mengurangi pengaruh dari setiap risiko yang ada. Langkah terakhir yaitu evaluate and review, di mana perubahan keadaan atau lingkungan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya akan menyebabkan perubahan rencana manajemen risiko yang telah dibuat dan direncanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan rencana untuk menanggulangi atau mengurangi risiko yang akan mungkin terjadi. Materi yang kedua yaitu model manajemen risiko perusahaan. Manajemen risiko perusahaan atau Enterprise Risk Management menurut RIMS merupakan budaya, proses, dan alat-alat untuk mengidentifikasi peluang strategis dan perspektif strategi, dan merupakan proses yang mendukung pengurangan ketidakpastian dan meningkatkan eksploitasi peluang yang menguntungkan. Menurut RIMS Risk Maturity Model untuk ERM terdapat 7 buah kompetensi utama atau atribut untuk mengukur sejauh mana tingkat kematangan pimpinan perusahaan melaksanakan dan mengintegrasikan ERM ke dalam organisasi. 7 kompetensi menurut RIMS Risk Maturity Model sebagai berikut. Kompetensi yang pertama yaitu ERM berbasis pendekatan, di mana derajat dukungan untuk ERM dari segi kultur perusahaan mengacu pada pemenuhan regulasi untuk semua proses, fungsi, garis bisnis, aturan, dan geografi. Derajat integrasi, komunikasi, dan koordinasi audit internal, teknologi informasi, kontrol, dan manajemen risiko. Materi yang kedua yaitu ERM manajemen proses, di mana derajat bergolaknya proses ERM yang mengacu pada proses bisnis dan menggunakan langkah proses ERM untuk mengidentifikasi, memperkirakan, mengevaluasi, mengurangi, dan memonitor. Derajat menggabungkan metode kualitatif yang didukung metode kuantitatif, analisis, dan perangkat atau tools. Kompetensi yang ketiga yaitu manajemen risiko keinginan, di mana derajat pemahaman akibat risiko perdagangan pada bisnis perusahaan, perhitungan dengan kepemimpinan dan kebijaksanaan memandu pembuat keputusan dan memperkecil jarak antara yang diinginkan dengan risiko yang sesungguhnya.
Resiko keinginan mendefinisikan lingkup resiko yang diterima dan toleransi resiko mendefinisikan variasi ukuran resiko keinginan yang dianggap akan diterima. Kompetensi yang keempat yaitu akar kedisiplinan, di mana derajat disiplin yang diaplikasikan untuk mengukur akar permasalahan dan mendefinisikan event yang terkait pada proses bisnis sehingga dapat mengurangi ketidakpastian, kumpulan informasi, dan mengukur keefektifan kontrol. Derajat resiko dari manusia, lingkungan eksternal, sistem, proses, dan relasi harus dieksplorasi. Kompetensi yang kelima yaitu resiko yang tidak di-cover, di mana derajat kualitas dan cakupan penetrasi dari aktivitas prediksi resiko dalam dokumentasi resiko dan peluang. Derajat kumpulan pengetahuan dari tenaga ahli, basis data, dan file elektronik untuk menghubungkan antar perusahaan. Kompetensi yang keenam yaitu manajemen performansi, di mana derajat dijalankannya visi dan strategi, bekerja dari keuntungan finansial, customer, proses bisnis, dan pembelajaran perkembangan sudut pandang. Derajat didapatnya ketidakpastian atau deviasi potensial dari rencana atau pengharapan. Kompetensi yang terakhir yaitu keterikatan dan dukungan bisnis, di mana tingkatan pada aspek dukungan proses ERM yang terintegrasi pada perencanaan operasional, termasuk juga evaluasi bagaimana perencanaan mendukung keterikatan dan nilai. Derajat kepemilikan dan perencanaan dapat mencakup dan mengatasi permasalahan platform teknologi. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.